sebenarnya apa Pak yang mempengaruhi indeks US dollar? Indeks gini loh ya teman-teman ya. Indeks dolar itu kan adalah sebuah basket yang isinya itu adalah euro, kemudian ada GBP, ya GBP, kemudian ada yen, ada Kanada, kemudian ada krona, dan ada Swedia ya, Swedish ya, ada CHF. Ya, jadi ini mudah-mudahan saya ingat ya teman-teman, ya mudah-mudahan benar nih ada 6 mata uang ini. Sorry kalau saya salah, Anda bisa cek lagi ya. Jadi ada 6 mata uang ini. Ya, jadi US Index itu adalah bagaimana posisi atau kekuatan US dollar terhadap 6 mata uang ini. Gold nggak termasuk. Ya, gold nggak termasuk. Oleh karena itu jangan heran kalau sometimes kita melihat US dolarnya, indeksnya US dollar naik, gold juga ikut naik. Atau sebaliknya, korelasinya itu positif. Tapi kebanyakan korelasinya itu negatif. Kalau US turun, goldnya naik. Dan sebaliknya, ya negatif. Tapi seringkali kita lihat korelasinya itu positif. Sama-sama naik atau sama-sama turun. Ya, jadi yang mempengaruhi apa? Ya, yang mempengaruhi adalah posisi US dollar terhadap ke-6 mata uang ini. Yang paling banyak itu euro. Euro itu proporsinya 59%. Jadi kalau Anda lihat euro USD itu dia paling terpengaruh sama yang namanya indeks dolar. Kenapa? Karena dia proporsinya paling gede ini, 59%. Pokoknya begini loh ya teman-teman, Anda mau investing, mau trading, nggak usah dengerin orang. Ya, nggak usah dengerin orang, wah ini ngomong bla 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 bla, nggak usah dengerin. Ya, nggak usah dengerin. Itu rahasia kalau Anda mau sukses. Rahasia kalau Anda mau sukses itu belajar dari semua orang, of course ya. Tapi untuk decision making ya teman-teman ya, itu nggak usah dengerin orang lain. Orang lain mau bilang ini itu salah semua ya. Salah semua, udahlah ya. Yang paling benar itu Anda belajar dengan serius, lalu ketika mengambil keputusan Anda bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keputusan Anda. Trading juga sama, ya. Trading juga sama begitu. Bung Fajar, malam Om. Apakah pernah punya pengalaman loss besar yang buat drop tapi akhirnya bangkit lagi sampai bisa bertahan lama di market? Apa kira-kira motivasi bangkit? Oh, pasti pernah. Dan nggak sekali. Ya, nggak sekali. Apalagi dulu zaman saya masuk itu tahun 2000 itu nggak ada lot mini, nggak ada. Minimal 1 lot. Kenapa bisa bangkit dan bertahan? Pertama saya tuh suka ya teman-teman ya. Oh ya, orang sekarang ngomongnya passion lah segala macam. Jadi begini loh, saya itu awalnya ya teman-teman, awalnya itu saya tahu dunia trading ini dari kakak kelas. Kakak kelas yang juga orang gereja. Ya. Nah, dia lebih duluan masuk setelah saya ya teman-teman, dan saya perhatikan, kok kayaknya asik nih. Kok kayaknya asik ya. Akhirnya dari situ mulai muncul passion ya teman, kayaknya asik, apalagi terus terang zaman dulu itu minimal 1 lot ya teman-teman. Wah, ini kayaknya kerjaan yang elit nih, ekonomi sulit maksudnya. Ya teman-teman ya. Jadi di situ ya, setelah saya lulus kuliah, saya memang bertekad untuk terjun di dunia trading. Akhirnya terjun ya, setelah lulus kuliah itu langsung terjun, nggak langsung sih, tapi karena sambil nunggu ijazahnya keluar gitu ya teman-teman, saya kerja di sana dan di sini itu sambil nunggu ijazahnya keluar gitu ya. Tapi setelah ijazahnya keluar, saya dapat panggilan, udah langsung masuk ke dunia trading ya. Tapi sekali lagi kalau untuk urusan loss, aduh, udah kenyang ya, udah kenyang. Tapi dulu kan sempat ya teman-teman drop segala macam, sempat berhenti beberapa bulan gitu ya. Tapi akhirnya karena senang jadi join lagi. Sampai akhirnya saya bekerja sebagai instruktur mentor di FX Instructor itu ya teman-teman. Itu juga satu titik balik sih ya teman-teman, karena trading itu pada satu titik tertentu Anda akan bosen.
Nah, ketika saya dapat pekerjaan sebagai mentor, sebagai instruktur di perusahaan forex basisnya di Amerika ya teman-teman ya, itu menjadi sesuatu yang menyegarkan gitu loh buat saya. Wih, oke deh gitu ya. Oke deh. Tahun 2008 saya mulai ngajar di situ, mulai menjadi analis di FX Instructor ya teman-teman ya. Nah itu fresh banget tuh, fresh banget buat saya. Jadi oke, ada something else nih ya, ada something else nih. Termasuk ngonten ya teman-teman, ngonten itu supaya nggak bosen ya, ngonten itu supaya nggak bosen dan supaya apa ya, supaya ya nggak bosen dan ada something untuk dilakukan gitu loh ya teman-teman ya. Ngonten ada keasikannya sendiri kok.